Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Haus darah Chu Feng pada saat ini, itu sampai menusuk tulangnya. Dan bahkan, itu bisa mengambil jiwa seseorang. Setiap orang yang berada di tempat kejadian, dari luar hingga ke dalam, mereka semua langsung membeku hingga ke jantung. Mereka bergetar karena ketakutan, dan mereka terus mundur. Kaki beberapa orang bahkan melunak, dan berlutut di tanah oleh penampilan haus darah itu. Apa yang terjadi? Aura ini sungguh menakutkan. Apakah bocah ini masih manusia? Ucap beberapa orang. Beberapa orang gemetar ketakutan, ketika mereka mengucapkan kata-kata itu. Dan bahkan, kata-kata itu terus digaungkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka semua takut dengan niat membunuh itu, dan mereka benar-benar sangat ketakutan. Bahkan ketakutan datang dari hati mereka sendiri. Apa yang harus ditakuti? Dia hanyalah sampah dari sekte kelas 2, bahkan salah satu dari kita dapat menjepitnya sampai mati hanya dengan satu jari. Tepat pada saat itu, pria berjanggut itu berteriak dengan marah. Kata-katanya memang meningkatkan sedikit kepercayaan terhadap anak buah di belakangnya, karena mereka tidak menyadari apa yang ada di sekitar Chu Feng, itu adalah aura haus darah. Mereka hanya tahu bahwa itu bukanlah suatu tekanan, sehingga mereka tidak bisa menentukan kultivasi Chu Feng. Namun secara tidak sadar, mereka merasa bahwa kultivasi Chu Feng tidak akan terlalu tinggi. Setidaknya, dia seharusnya tidak memasuki ranah asal. Jadi, sekelompok orang segera menstabilkan hati mereka, dan menanggung rasa takut di hati mereka. Tidak hanya mereka tidak lagi mundur, mereka bahkan berjalan menuju Chu Feng dengan niat jahat. Mereka ingin segera menyelesaikan Chu Feng, yang pada saat ini membuat mereka gelisah. Adik, aku tahu kamu bisa melarikan diri. Cepat larilah, tinggalkan aku dan pergi dari sini. Selama kamu hidup, keluarga Chu aku akan memiliki harapan di masa depan. Kamu tidak bisa mati di sini. Melihat itu, Chu Guyu menanggung rasa sakit di tubuhnya, dan meraung pada Chu Feng. Alasan mengapa dia mengalami pelecehan selama setengah tahun adalah, karena dia tidak ingin adiknya, Chu Feng, menerima perlakuan yang sama terhadapnya. Namun pada saat itu, Chu Feng malah mengirim dirinya ke sini. Itulah yang membuatnya panik tak henti-hentinya. Karena baginya, ia secara pribadi rela dipermalukan, dan kultivasinya juga telah dihancurkan. Tetapi apa yang tidak dapat ia terima adalah, sesuatu yang terjadi pada adik laki-lakinya ini. Lari, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Ucap si pria berjanggut. Tetapi pada saat itu, pria berjanggut itu tiba-tiba menyerang. Tinju yang kuat dengan lapisan kekuatan asal, itu langsung dilemparkan ke arah Chu Feng. Ketika kepalan itu datang, 10.000 harapan Chu Guyu berubah menjadi debu. Dia merasa bahwa, adik laki-lakinya tidak diragukan lagi sudah mati. Dia juga merasa, bahwa keluarga Chu-nya sudah selesai. Namun di detik berikutnya, dia benar-benar terkejut. Chu Feng hanya sedikit mengangkat telapak tangannya, dan dengan ledakan yang jelas, dia memegang tangan pria berjenggot itu. Setelah itu, tinjunya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya. Dengan suara yang merobek, seluruh lengan pria berjanggut itu ditarik. Darah dan daging beterbangan di mana-mana, dan segera menyembur ke udara. Adegan berdarahin membuat orang takut dan ngeri, namun orang yang paling takut tidak lain adalah pria berjanggut itu sendiri. Dia pada saat ini merasakan sakit yang tak tertandingi. Tangisannya yang menyedihkan seperti serigala, hantu, dan babi yang disembelih. Kamu. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang ada di sana sangat berubah, dan mereka sangat terkejut. Meskipun pria berjanggut tidak sekuat itu, tapi setidaknya dia ada di ranah asal. Bagaimana mungkin lengannya dengan paksa dihancurkan oleh murid sekte kelas 2? Tapi di saat berikutnya, mereka akhirnya melihat metode Chu Feng. Itu bukan seperti kekuatan kuat Chu Feng, tapi itu adalah metode penyiksaan yang benar-benar melampaui metode pria berjanggut itu.
Pada akhirnya, mereka melihat secara langsung kekejaman yang sebenarnya. Chu Feng mengambil belati yang dijatuhkan pria berjanggut itu ke tanah, dan mulai memotong daging dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia bahkan belum selesai, ketika tulang menakutkan muncul setelah dia memotong seluruh tubuhnya, hingga ke titik di mana tidak ada daging yang lengkap. Pada saat itu, tangisan menyedihkan yang membelah hati naik dan turun di kedai minuman. Laki-laki berjenggot itu meratap dengan sedih, itu karena metode Chu Feng terlalu banyak. Dan bahkan, itu terlalu menakutkan. Metode yang paling menakutkannya adalah, disiksa sebelum dibunuh. Itu adalah rasa sakit yang dirasakan seseorang, ketika mereka masih hidup. Tepat di depan mata mereka, Chu Feng sedang melakukan kekejaman itu. Ketika mereka melihat pria berjanggut, yang benar-benar berdarah di mana-mana dari tubuhnya. Dan selain kepala, hampir setiap bagian tubuhnya secara paksa dikupas menjadi kerangka. Wajah para murid Sekte Lingyun yang tampak sudah kehijauan, karena mereka telah melihat secara langsung apa itu iblis sejati. Ah, sudah ada seseorang yang tidak sanggup menanggung semua itu, dan mereka berbalik untuk lari. Namun, mereka tidak bisa meninggalkan kedai itu. Justru sebaliknya, mereka yang berani mendekati pintu masuk kedai minuman itu, langsung berubah menjadi genangan darah saat mereka disemprotkan ke seluruh pintu masuk. Pada saat itu juga, darah membentuk sungai di pintu masuk kedai minuman. Maaf Tuan, tolong bebaskan kami. Kami juga dipaksa. Tolong kasihani hidup kita. Pada saat itu, orang-orang yang masih di kedai tidak berani maju ataupun mundur. Mereka semua berlutut di tanah, dan mereka hampir akan roboh. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan mereka semua, dan dia terus mengerahkan penyiksaannya terhadap pria berjanggut itu. Pada saat yang sama, ketika dia melihat musuh yang dia takuti menjadi menakutkan, itu sebelum dia dibuat menjadi kondisi yang tidak dapat dikenali oleh kakak laki-lakinya. Dan ketika dia melihat orang-orang yang menggertaknya berkali-kali, itu sebelum mereka berlutut di depan adiknya. Sambil memohon tanpa henti, wajah Chu Guyu sudah penuh dengan kejutan. Dia akhirnya mengerti, mengapa adiknya tidak memiliki niat untuk mundur lebih awal. Itu karena, adiknya sudah tumbuh menjadi dewasa. Dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang di ranah asal, dan dia juga sudah sangat kuat, sehingga dia bisa melindungi kakak laki-lakinya. Saat itu juga, air mata memenuhi wajah Chu Guyu. Dia pun akhirnya menangis. Dia tidak menangis karena rasa sakitnya, dan juga tidak menangis karena keluhannya. Dia menangis karena emosionalnya. Keluarga Chu-nya akhirnya melihat harapan, yaitu harapan bahwa dia selalu menunggu. Adik, sudah cukup, biarkan mereka pergi. Tiba-tiba saja Chu Guyu berbicara. Ketika dia melihat adik lelakinya membuat musuh besarnya sampai jatuh ke keadaan itu, amarahnya sudah menghilang, dan kebencian di hatinya juga sudah memudar. Pria sepertinya, itu tidak tahan melihat pria berjanggut tersiksa seperti itu. Bahkan jika dia melukainya sampai seperti itu, dia juga merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh adik laki-lakinya saat ini, itu sudah cukup untuk memberi hukuman pada pria berjenggot itu. Adik, ucap Chu Guyu. Setelah mendengar panggilan Chu Guyu, mata merah darah Chu Feng tiba-tiba berkilauan. Dia yang sebelumnya dipenuhi amarah, kini akhirnya kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang masih berdarah dan masih menderita rasa sakit, Chu Feng tidak peduli dengan pria berjanggut itu. Dia dengan cepat pergi di depan kakak laki-lakinya, lalu mengambil pil obat, dan memasukkannya ke dalam mulut Chu Guyu. Terima kasih saudara Guyu, terima kasih saudara Guyu, ucap orang-orang. Melihat itu, orang-orang yang paling bahagia tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah orang-orang yang masih berlutut di kedai minuman. Mereka pertama kali bersujud pada Chu Guyu, dan kemudian ketika mereka berbalik, mereka mulai meninggalkan kedai minuman. Bagi mereka pada saat itu juga, kedai kecil yang mereka benturkan ke tanah berkali-kali, itu seperti arena pembantaian. Itu sangat mengerikan, karena hampir saja membunuh mereka. Jadi, ketika mereka berlari keluar, seolah-olah mereka kembali ke dunia manusia. Betapa diberkatinya perasaan itu, dan betapa damainya hidup mereka.
Bang 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 bang. Namun, di saat mereka berpikir bahwa mereka telah lolos dari malapetaka, dengan pemikiran dari Chu Feng, mereka meledak dan mati seperti kembang api berwarna darah satu demi satu, dan menjadi banyak genangan darah. Kakak, ini salahku. Aku benar-benar tidak berguna. Jika aku tidak datang terlambat, kamu pasti tidak akan, ucap Chu Feng. Saat dia memeluk Chu Guyu, dia melihat kaki kakaknya yang patah, dan pisau yang menancap di dantiannya. Dari sudut mata Chu Feng, dua aliran air mata bergulir ke bawah. Dia tahu betapa pentingnya kultivasi bagi Chu Guyu, dan dia tahu betapa menyakitkan perasaannya ketika kultivasinya dihancurkan. Aku baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Hanya kamu yang merupakan harapan keluarga Chu aku, balas Chu Guyu. Wajah Chu Guyu putih pucat, tetapi senyumannya masih menggantung di wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera menutup matanya, dan kemudian pingsan. Kakak laki-laki, teriak Chu Feng dengan sangat cemas. Dia terus mengguncang Chu Guyu, dan dia benar-benar takut bahwa Chu Guyu akan tidur seperti itu, dan tidak pernah bangun lagi. Karena dia juga tidak mau kalau anggota keluarga terdekatnya, itu akan meninggalkannya begitu saja. Chu Feng, kamu jangan panik begitu. Kamu jangan lupa, bahwa kamu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tepat pada saat itu, suara si ratu terdengar. Ratu, apakah ada cara untuk menyelamatkan kakak laki-lakiku? Aku tidak bisa membiarkannya menjadi cacat, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya. Tanya Chu Feng dengan gugup. Meskipun dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, metode yang dia tahu cukup terbatas. Jadi, dia menaruh semua harapannya pada si ratu. Ayo, mereka hanya tulang yang patah. Dengan metode kamu saat ini, itu sangat mudah untuk memperbaikinya. Di sisi lain, ada beberapa kesulitan untuk memulihkan kultivasi seseorang. Namun, itu bukan berarti tidak ada metode untuk memulihkannya. Akan tetapi, peluang kesuksesannya ini sangatlah kecil. Tetapi saat ini, kamu hanya dapat mencobanya, si ratu berkata. Metode apa itu, Raru? Cepat katakan, desak Chu Feng. Map dengar ada cara untuk menyembuhkan kakaknya, Chu Feng jelas-jelas agak gempar. Karena tidak peduli seberapa jauh harapan itu, ini lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Di dunia Asura, itu ada formasi spiritual terlarang. Formasi itu dapat mengambil kultivasi seseorang, dan mentransfernya ke orang lain. Karena formasi spiritual ini terlalu kejam, dan tingkat keberhasilannya sangatlah rendah. Dan jika itu gagal, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Namun, metode itu sangat dilarang di dunia Asura aku. Roh dunia seperti aku juga dilarang untuk menyerahkan formasi ini ke spiritualis dunia. Namun, formasi spiritual terlarang ini adalah satu-satunya metode untuk membantu kakak lelakimu memulihkan kultivasinya. Untungnya pria di sana belum mati, sehingga kultivasinya dapat diambil. Jika berhasil, kakak lelaki kamu bisa menjadi orang di ranah asal. Namun jika gagal, kakak laki-lakimu akan, ucap si ratu menjelaskan. Ratu, bisakah formasi terlarang ini dilakukan setelah sehari? Tanya Chu Feng. Itu bisa saja. Tetapi jika gagal, nyawa kakak laki-lakimu akan hilang. Apakah kamu siap untuk itu? Ratu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku mengerti kakak laki-lakiku dengan sangat baik. Karena baginya, kultivasi sangatlah penting. Jika dia tidak memiliki kultivasi, jika dia tidak dapat berkultivasi, itu akan lebih menyakitkan baginya untuk hidup daripada mati. Aku akan membuat keputusan ini untuk kakak laki-lakiku. Karena ini harus dilakukan, aku mungkin akan melakukannya lebih teliti, balas Chu Feng. Saat Chu Feng memandang pria berjanggut, resolusi muncul ke dalam pandangannya. Pada awalnya, si ratu bahkan tidak mengerti arti dari kata-kata Chu Feng barusan. Namun, setelah Chu Feng membawa benda-benda dari pria berjenggot itu kembali ke Sekte Ling Yun, dan ketika seorang tetua pelataran dalam bergegas menuju kedai minuman, ia akhirnya mengerti maksud Chu Feng. Bajingan, siapa yang melakukan ini padamu? Teriak tetua itu. Ah,
Orang tua itu adalah tetua pelataran dalam sekte Lingyun. Tetapi pada saat yang sama, ia adalah kakek dari pria berjanggut itu. Dan dia jugalah orang yang telah mengusir Chu Guyu dari sekte Lingyun. Pada saat itu, pria berjanggut itu belum mati. Namun, dia bahkan tidak bisa berbicara. Tubuhnya sudah menjadi kerangka, tetapi organ-organ di dalamnya masih utuh. Namun, penampilannya sungguh sangat menakutkan. Melihat cucunya disiksa hingga kondisi itu, lelaki tua itu menjadi sedih dan marah. Pada saat yang sama juga ketika dia merasa sangat sedih, dia dengan marah menjadi gila. Dia juga bersumpah, bahwa jika orang yang menyiksa cucunya berani muncul di depan wajahnya, dia benar-benar akan memotong mayat orang itu menjadi 10.000 keping. Siapa yang berani melakukannya? Keluar dari sini. Aku akan mengulitimu, menarik ototmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Orang tua itu melolong dengan marah. Dia memancarkan aura tingkat 1 dari ranah mendalam, dan itu mengguncang tanah hingga ke titik di mana ia bergetar. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku akan mengulitimu, menarik ototmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping? Ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng berdiri di depan pria tua itu seperti hantu. Pada saat yang sama, tekanan kuat segera turun dari langit, dan memaksa lelaki tua itu berlutut di tanah. Kamu, siapa kamu? Keluarga Zhao aku tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadap kamu, lalu mengapa kamu perlu memperlakukan cucu aku seperti itu? Ucap pria tua itu sambil dengan kasar tersentak dari tekanan Chu Feng. Di wajah pria tua yang sebelumnya penuh dengan kemarahan, kini langsung digantikan oleh rasa takut dan panik. Dia tahu seberapa kuat pemuda di depannya itu, tetapi dia tidak tahu kapan dia telah membuat konflik dengan musuh yang kuat. Setelah mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Chu Feng hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku adalah adik laki-laki Chu Guyu," balas Chu Feng. "Apa, kamu?" Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba mengerti. Dan pada saat yang sama, dia terkejut tanpa henti. Dia tidak akan pernah mengira, bahwa Chu Guyu yang begitu picik di sekte Lingyun, ternyata memiliki adik yang begitu kuat. Karena saking kuatnya, sehingga dia bahkan dibuat tidak berdaya di depannya. Pada saat itu, wajah lelaki tua itu seperti abu. Dia sudah menyerah pada perlawanannya, karena ketika dia melihat keadaan menyedihkan bahwa cucunya yang berada di dekatnya telah berlumuran darah, dia sudah tahu bahwa kali ini, dia akhirnya telah membuat marah orang kuat seperti Chu Feng. Bahkan mengemis pun tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah, menunggu kematiannya. Chu Feng perlahan-lahan berjalan di depan pria tua itu, lalu memandangi pria berjanggut yang nyaris mati, dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingatlah, dalam kehidupan kamu selanjutnya, kamu harus memiliki akhlak yang lebih baik. Mungkin kamu dapat menyentuh beberapa orang, tetapi orang-orang dari keluarga Chu aku tidak dapat disentuh," ucap Chu Feng. Setelah mengatakan itu, dengan pikirannya, 2 baris darah dilepaskan, dan disemprotkan ke tanah itu. Cerot, beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang ke salah satu kota di provinsi Azure. Mereka adalah kelompok pria muda. Dalam kelompok itu ada laki-laki dan perempuan, dan yang tertua hanya orang dewasa muda. Karena kelompok itu banyak yang masih remaja. Mereka membeli rumah mewah di tempat itu, dan rumah besar itu sangatlah mewah. Karena saking mewahnya, sehingga bahkan keluarga kaya setempat takjub dan mengagumi mereka. Karena mereka yang dianggap kaya, bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli rumah besar seperti itu. Chu Guyu berbaring di kamar tertentu di rumah mewah itu. Chu Yue, Chu Sui, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Wei, dan semua orang dari generasi muda keluarga Chu, mereka ada di sebelah ranjangnya. Bahkan Chu Sun dan Chu Hongfei juga ada di sana. Cukup banyak orang selain Chu Feng, semua generasi muda keluarga Chu yang masih hidup ada di sana juga. Saat ini mereka berkumpul di dalam ruangan itu, dan mereka berlama-lama di depan tempat tidur Chu Guyu. Dengan wajah penuh kekhawatiran mereka menatap Chu Guyu, dan diam-diam menunggu Chu Guyu sadar. Dia bangun, dia telah bangun.
Tiba-tiba Chu Sue berteriak keras, dan pada saat itu, perasaan semua orang telah diaduk. Beberapa orang bahkan melompat kegirangan, dan banyak orang naik untuk memanggil nama Chu Guyu. Chu Wei, Chu Yue, Chu Sue, kamu. Mengapa kamu di sini? Aku, di mana tempat ini? Ucap Chu Guyu. Saat dia melihat wajah-wajah yang sudah familiar di depannya, Chu Guyu menjadi agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Melihat itu, Chu Yue menjelaskan segalanya kepada Chu Guyu. Ternyata, Chu Feng takut generasi muda keluarga Chu akan lebih terancam. Jadi, dia mengatakan kepada mereka semua untuk meninggalkan sekte mereka, dan lebih baik berkumpul di sini. Chu Feng membeli rumah besar itu, dan menyuruh mereka untuk sementara mengubah nama mereka untuk tinggal di tempat itu. Pada saat itu, Chu Feng sudah mengatur segalanya. Jadi, generasi muda keluarga Chu juga setuju dengan pemikiran Chu Feng, dan setuju untuk meninggalkan sekte mereka. Mereka dengan damai tetap berada di daerah itu, dan menyembunyikan identitas asli mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.